Shalom, perkenalkan nama saya Julianus Bisabla dengan NIM 2023-04-0233. Saya mahasiswa dari kampus STKPN Borode Sentani, semester 4G, jurusan Pak Pendidikan Agama Kristen. Saya akan menafsirkan dari kitab Perjanjian Baru surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus. 1 Korintus pasal 6 ayat 12-20. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Nasihat terhadap percabulan. Latar belakang 1 Korintus pasal 6 ayat 12-20 adalah situasi di Korintus yang marak dengan dosa seksual, dan Paulus mengingatkan jemaatnya untuk tidak membenarkan percabulan atau seksual. Kota Korintus adalah kota pelabuhan yang menjadi tempat persinggahan dan terkenal dengan dosa seksual. Banyak orang di Korintus menyembah Dewi Afrodit, dan pelacuran dipandang sebagai konsekuensi terhadap dewi tersebut. Kemerosotan dan moral yang terjadi di masyarakat sebelum kedatangan Yesus telah mengakibatkan beberapa bagian kehilangan perasaan berdosa dalam hal dosa seksual. Dari segi sosial, politik, dan budaya membuka pemahaman lebih dalam tentang pesan Paulus, terutama karena jemaat Korintus hidup di tengah lingkungan yang sangat berbeda dengan komunitas Yahudi atau Kristen modern. 1. Konteks sosial. Korintus adalah kota pelabuhan besar di Kekaisaran Romawi, dikenal dengan kemakmuran dan kosmopolitanisme. Banyak pendatang, pedagang, dan kelas sosial yang beragam. Kehidupan moral yang longgar. Pelacuran, termasuk pelacuran sakral, umum ditemukan, bahkan dianggap biasa. Nilai-nilai hedonistik, kenikmatan tubuh, dan kesenangan dianggap sebagai bagian hidup normal. Apa yang Paulus lawan? Gaya hidup permisif yang menyamakan hubungan seksual dengan aktivitas jasmani biasa seperti makan. Jemaat Kristen yang tetap terpengaruh oleh norma sosial sekitar dan belum melihat tubuh sebagai hal yang kudus. Makanya bagi kita, Paulus menegaskan bahwa tubuh manusia bukan hanya alat, tapi bagian dari hubungan spiritual dengan Tuhan. Seksual tidak bisa dipisahkan dari kehidupan rohani. 2. Konteks politik. Kekaisaran Romawi memberi otonomi moral yang tinggi kepada warganya. Hukum Romawi tidak melarang pelacuran. Tubuh dianggap sebagai milik pribadi masyarakat. Romawi menekankan kebebasan individu, terutama bagi pria bebas. Apa yang Paulus lakukan sejarah politis, menentang tantangan politik, kultural, dengan menyatakan tubuh bukan milik sendiri tetapi milik Allah. Ini bukan hanya ajaran etika, tapi juga pernyataan anti-imperial. Jika tubuh adalah milik Allah, maka kekuasaan politik Roma atau bahkan hak pribadi atas tubuh bukan yang utama. 3. Konteks sosial keagamaan. Banyak kuil di Korintus, terutama kuil Afrodit, menjadikan seks bagian dari spiritual agama Yunani. Romawi tidak menekankan etika seksual yang ketat. Ada pengaruh dualisme Yunani, dianggap suci, tubuh dianggap fana dan tak penting. Apa yang Paulus ajarkan melawan pemikiran dualistik. Tubuh juga penting secara rohani. Allah tinggal di dalam tubuh orang percaya, menjadikan bait Allah yang kudus. Percabulan berarti mencemarkan bait Allah. Kesimpulan, Paulus dalam 1 Korintus 6:12-20 memberi seruan kontra budaya dan kontra politik di tengah masyarakat permisif dan kebebasan tubuh yang tinggi. Ia menekankan bahwa tubuh adalah milik Tuhan. Di tengah budaya yang mengabaikan tubuh secara rohani, ia mengatakan bahwa tubuh adalah bait Roh Kudus. Ini menuntut gaya hidup yang kudus, bukan demi moralitas semata, tapi karena tubuh sudah ditebus oleh darah Kristus. Sekian dan terima kasih.